Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta penuh semangat di hari ini. Hari ini adalah Pekan Biasa ke-24. Iman tumbuh jika dihayati dan dibentuk oleh cinta. Demikian adalah pesan dari Paus Fransiskus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Pastor Rudi yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Pastor. Salam damai dan sukacita Mbak Marita dan juga teman-teman pendengar, sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali, salam sehat juga dan Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. 主内兄弟姐妹们，大家好！愿天主丰富的慈爱降福大家，赐给大家平安与喜乐。阿门。 Puji Tuhan, Pastor. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Pastor Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap puji syukur atas anugerah yang boleh kami alami di dalam hidup kami, terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima, dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdamu di dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Bukalah hati kami untuk mengenal Engkau yang senantiasa dan mengutamakan kasih di dalam setiap tingkah laku kami. Kami mohon agar kasih-Mu selalu menjadi landasan utama dalam hidup, kerja, dan pelayanan kami. Sehingga kami boleh hidup sebagai saksi Yesus Kristus yang menjadikan kasih sebagai yang lebih utama dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Bacaan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 31 sampai bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu.
Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi bila yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang ini, kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin. Tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal secara sempurna sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Namun yang terbesar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmuslah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita simak bersama bacaan Injil menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35 yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan kanak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup seluring bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini,
Sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Silakan Pastor. Baik Mbak Marita dan teman-teman pendengar semuanya. Jadi surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ini sering dikatakan sebagai pasal kasih dalam Alkitab. Di sini Paulus tidak hanya mendefinisikan apa itu kasih, tetapi juga memberikan contoh dan tindakan yang sejalan dengan kasih itu. Dan ketika saya mendalami kembali 1 Korintus bab 13 ini ya, hal itulah yang semakin saya sadari. Ya. Kasih bukan hanya rasa, tapi juga muncul dari hati. Nah, kasih harus nyata dalam tindakan nyata. Nah, kalau kita tidak percaya, kita lihat saja ya. Begini kata ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya. Nah, kalau saya mengasihi, maka saya harus bersabar dan bermurah hati. Ya. Nah, di sisi lain saya tidak boleh cemburu dan tidak memegahkan diri atau menganggap diri ini penting dan tidak sombong. Nah, kita lihat semua itu kan suatu berbicara tentang perbuatan atau sebuah tindakan, ya, bukan perasaan. Nah, jadi jika kita mengaku mencintai seseorang atau sesuatu, maka akan terlihat dalam perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita membicarakan tentang kasih, seringkali kita berfokus pada perasaan kita sendiri saja ya. Kasih itu sebenarnya ya itu perasaan senang ya, perasaan nyaman, bahagia. Akan tetapi kita lihat ya, menurut 1 Korintus bab 13 ini, bukan itu yang utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bereaksi dalam situasi yang sulit, dan bagaimana memilih untuk bertindak setiap hari. Ya. Jadi dalam situasi sulit juga kita harus berbuat kasih, begitu mendalam. Ya, Pastor. Berdasarkan makna kasih yang telah dijelaskan oleh Pastor tadi, bagaimana seharusnya kita mengasihi yang tepat, Pastor? Ya, sebenarnya ada 4 poin yang perlu kita renungkan ya dalam hal mengasihi. Pertama, kasih adalah suatu komitmen ya, bukan hanya emosi sesaat ya. Itu komitmen ya, kasih terus menerus artinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus bab 13 ayat 4. Sabar dan murah hati adalah suatu tindakan ya, bukan perasaan. Itu adalah komitmen untuk melakukan kebaikan, dan bahkan ketika kita dalam situasi yang sulit sekalipun, percaya atau tidak, keadaan sulit adalah kesempatan kita untuk bertumbuh sebenarnya. Ya. Sudah tahu sulit, tapi kita masih berusaha. Ya. Bayangkan situasi di mana Anda sulit. Kita bayangkan ya, ketika sulit kapan. Contoh saja ya, misalnya saya harus sabaran waktu antrian yang panjang. Kadang membuat kita terganggu gitu ya perasaannya. Harus antri lagi, mengeluh dan sebagainya. Internet saat mengerjakan tugas terutama ya, tugas akhir, skripsi dan sebagainya. Internetnya lemot, untuk mencari data tidak bisa, ya harus sabar. Ketika bekerja, bos di kantor agak ya menyebalkan. Atau klien kita yang banyak maunya dan sebagainya. Bayangkan situasi di mana Anda waktu itu sulit ya, menghadapi hal-hal yang sulit. Dan bermurah hati juga ya, dalam situasi di mana Anda harus bermurah hati kepada orang yang Anda tidak sukai dan atau tidak nyambung dengan Anda. Itu juga perlu berusaha. Ya. Jadi ini kan suatu tindakan ya, kesempatan dalam situasi sulit untuk bertumbuh, terutama bertumbuh dalam iman. Ketika Anda masuk dalam situasi di mana Anda tidak sabaran, itulah kesempatan untuk bersabar, untuk Anda bermurah hati kepada orang yang tidak akur dengan Anda atau yang berbeda ya dengan Anda. Disitulah Anda belajar mengasihi dengan tulus. Jadi kasih sejati dijalankan dengan komitmen, bukan saja mengasihi karena situasinya mudah, ya, tetapi mengasihi karena saya memutuskan untuk mengasihi. Itu yang namanya komitmen. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kasih adalah melampaui ego. Ia atau kasih ini tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pernah
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus bab 13 ayat 5. Kasih yang sejati berarti meletakkan kebutuhan orang lain di atas kita sendiri. Dan ini adalah suatu tindakan lagi. Dengan kata lain, kasih tidak egois. Ya. Mementingkan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Harus kita akui sebagai manusia, ya, mudah sekali untuk menjadi egois. Ya. Memang sendiri, menang sendiri, untung sendiri, orang lain rugi, kita tidak peduli. Namun kasih tidak begitu, ya. Nah, orang yang mengasihi pasti akan memikirkan kebutuhan orang lain. Selain itu mudah bagi kita untuk ya marah-marah, emosian, ya, atau mendendam, itu mudah dilakukan. Namun kembali ini adalah perwujudan ego kita. Ya. Jika kita mengasihi, kita akan mengampuni. Mudah mengampuni dan sikap kita akan menjadi lemah lembut. Ya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kasih adalah dasar dari semua hal baik. Ya, semua hal baik adalah dasar dari kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Ya. Yang paling utama adalah kasih. Ya. Tanpa kasih, semua tindakan atau kata-kata baik akan sia-sia. Ya, seperti yang kita dengarkan dari bacaan pertama tadi. Ya. Bahkan mengorbankan diri untuk dibakar. Kalau tanpa kasih, juga tidak ada faedahnya. Ya. Kasih adalah pondasi dari semua yang kita lakukan yang baik dan benar. Karena kasih tidak berkesudahan, ia harus menjadi sesuatu yang nampak, menonjol dalam hidup kita. Ya. Memiliki pengetahuan, talenta, dan karunia adalah suatu hal yang baik, namun tidak sempurna kalau tanpa kasih. Kita melihat banyak talenta orang pintar, ya, tapi tidak mempunyai kasih, ya, sombong dan sebagainya. Bahkan berbuat jahat. Misalnya para teroris. Mereka itu orang pintar, ya, dikaruniai talenta yang luar biasa untuk merakit bom, ya. Tapi untuk membunuh orang tanpa kasih, kan. Sudahkah kita menonjolkan kasih dalam hidup kita? Ya, itulah pertanyaan yang harus selalu kita renungkan adalah memaknai kasih ini. Ya. Yang keempat, terakhir, hiduplah dalam kasih. Jadi 1 Korintus bab 13 ini yang ditonjolkan Rasul Paulus ini mengajarkan kita untuk menjadikan kasih sebagai suatu karakter dan perbuatan yang nyata. Ya. Seperti yang dikatakan Yohanes bab 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi mari kita belajar untuk mengasihi lebih mendalam, lebih tulus dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengajak untuk belajar, ya, karena kasih ini tidak mudah, harus belajar. Karena pada akhirnya kasih yang sejati adalah tindakan, bukan sekedar kata-kata atau perasaan. Begitu, ya. Iya, terima kasih Pastor. Pastor, bagaimana seharusnya kasih itu ditunjukkan dalam melakukan pelayanan di gereja, Pastor? Baik. Ketika seorang umat masuk gereja, pertama-tama dia tentu menghadap Tuhan, ya. Kasihanilah Tuhanmu dan sesamamu, ya, seperti dirimu sendiri. Itu perintah utama dari Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan tampaknya lebih mudah, ya, Mbak Marita. Iya. Buktinya apa? Kalau kita masuk gereja, melakukan ibadah yang benar, berdoa rosario, berdoa novena, itu, ya, devosi kepada ini dan itu, ya, semua kelihatan baik, mudah, ya, karena yang kita tuju adalah Tuhan kita Yesus, ya, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita menghadapi sesama, ya, kasih yang ditunjukkan kepada Yesus, apakah kita juga bisa sama kepada sesama kita manusia, ya, yang notabene berbeda-beda, ya, manusia hadir dalam bentuk yang berbeda-beda dan sikap, latar belakang, tabiat yang berbeda-beda. Apakah saya sanggup, ya, mengasihi mereka dalam perbedaan yang tidak selaras dengan ide atau pikiran saya sendiri? Ini yang bisa menjadi permenungan bagi saya. Yang mengasihi Tuhan dengan cara beribadah yang baik, mengasihi Tuhan Yesus dengan novena, dengan, ya, ibadat ini dan itu, gitu, kelihatan mudah. Tapi untuk mengasihi sesama itu perlu usaha yang besar, ya. Tapi namun walaupun sulit,
Nah, seperti yang saya katakan pertama tadi kan, ini suatu kesempatan ya untuk bertumbuh dalam iman ya. Ya. Jadi waktu menghadapi hal yang sulit ya, yang tidak bisa kita atasi dengan secara langsung, misalnya mengasihi sesama yang tidak kita kasihi. Kalau dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang tidak berbeda dengan kita, tentu lebih mudah ya. Untuk itu bukan arti yang tidak bisa mengasihi orang yang tidak kita berbeda dengan kita, tapi ya berusaha itu sudah mempunyai nilai lebih ya, saya kira ya. Sudah hal yang baik sekali, berusaha dan punya niat yang baik seperti untuk mengasihi. Ya, punya niat itu sudah hal yang baik ya, satu poin besar. Dan terus dilanjutkan ya dengan berkomitmen ya. Lama kelamaan juga akan bisa ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pastor. Terima kasih Pastor. Pastor tadi kan Pastor mengatakan kasih itu tidak egois. Bagaimana menekan rasa egois dalam diri kita Pastor? Nah, itu juga harus berusaha dan belajar ya. Karena hanya kita sendiri yang tahu ya. Ya kadang juga kita bisa minta tolong ya kepada sesama kita ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita ya. Di luar kontrol ya, dari diri kita. Ya, kadang-kadang kita berbicara, bersikap, bertutur kata, itu kan tidak di luar ya apa yang kita bayangkan ya. Mungkin orang bisa mengoreksi, oh tadi kamu harusnya tidak boleh ngomong begitu, harusnya kamu lebih sopan, harusnya kamu lebih lemah lembut, harusnya kamu lebih ini dan itu. Itu menjadi cermin bagi kita untuk mengoreksi diri dan dengan demikian bisa memperbaiki ya. Termasuk egoisme tadi ya. Mungkin dari teman-teman kita atau ya kita meminta lah ya, pendapat teman yang baik ya gitu, yang bisa kita percaya, yang bisa ya, membuat kita bertumbuh ya dalam iman. Pertama kita minta tolong mereka untuk mengoreksi dan kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau toh kita menyadarinya itu lebih baik lagi, mari kita ya pelan-pelan ya. Ini harus belajar. Saya mengatakan ya ini harus kasih itu harus belajar ya. Untuk demikian juga untuk mengatasi egoisme ini juga harus belajar ya. Tidak semata bisa langsung ya, tidak egois begitu. Ya, terima kasih Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan melanjutkan di bagian kedua nanti. Tiba saatnya Anda merenungkan apa yang disampaikan oleh Pastor Rudi pada percakapan tadi. Sampai ketemu lagi di bagian kedua nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini di hari Pekan Biasa ke-24. Bersama kita masih ada Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernard Marita akan menemani Pastor Rudi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Pastor. Baik, untuk renungan Injil Lukas ya, bab 7 ayat 31 dan 35. Saya yakin ya setiap orang pasti punya pengalaman ketika Anda melakukan sesuatu yang menurut Anda benar dan bermanfaat, tetapi ternyata hal itu tidak dihargai orang lain. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Marita? Sedih tidak? Sedih. Atau Anda berusaha melakukan kebaikan bagi orang lain, tetapi tidak disambut atau malah dicurigai. Ya. Perasaan kita pasti kecewa. Sedih sekali. Terutama saya ingat ada seorang narapidana mungkin ya, ketika dia keluar dari lapas atau lembaga pemasyarakatan, dia untuk diterima kembali di dalam masyarakat juga mengalami tantangan besar. Ya. Betul tidak? Iya betul. Bisa juga ya, karena dicurigai ini dan itu. Ya. Sering kita lihat ya begitu ya. Iya. Tapi jangan sedih ya, hal ini seperti ini memang akan terus kita hadapi, bukan saja oleh orang-orang yang pernah melakukan kejahatan ya,
yang pernah masuk LP dan sebagainya, tidak mendapatkan pengakuan, tidak dihargai, atau malah dituduh aneh-aneh adalah sebagai resiko yang harus kita terima saat melakukan apa yang benar dan baik. Ya, kita pun akan mengalami ya pasti. Dan perikop Injil Lukas yang kita renungkan hari ini menggambarkan bahwa sejak zaman dulu ya, manusia sudah memang sulit untuk menghargai orang lain ya. Mereka cenderung yang negative thinking ya terhadap orang lain. Ya, seperti yang ditonjolkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Nah, mereka Yohanes Pembaptis ya, mereka melihat Yohanes Pembaptis ini yang menjalankan hidup askesis ya, hidup penyangkalan diri atau mati raga ya. Nah, dengan berpuasa dia anggap sebagai kerasukan setan. Nah, sementara Yesus yang makan dan minum bersama dengan orang berdosa disebut sebagai pelahap dan peminum. Nah, sahabat pemungut cukai dan juga orang berdosa. Jadi tawaran kasih Allah ditolak dengan pengabaian dan penghinaan terhadap kehadiran Yohanes dan tindakan Yesus. Padahal Yohanes yang dengan hidup askesisnya itu dihubungkan dengan kidung duka ya. Dan sementara keberadaan Yesus yang makan dan minum dengan para pendosa adalah gambaran sukacita seperti tarian dalam suatu pesta ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol ya pikiran orang ya terhadap kita ya. Saya tidak bisa mengontrol Bu Marita untuk ini dan itu kan. Saya tetap saya kan. Setulus apapun yang kita lakukan, melakukan kebaikan, akan ada saja orang yang mencurigai kita ya. Itu kenyataan yang kita hadapi ya. Yohanes Pembaptis menyuruhkan kabar pertobatan dan Yesus yang membawa kabar sukacita ya, tetap difitnah ya. Namun namun itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi mari kita meneladan Yesus dan Yohanes Pembaptis, yakni tetap terus melakukan kebaikan. Terima kasih Pastor. Pastor, mengapa Yesus menyebut orang-orang itu seperti anak-anak di pasar, Pastor? Yesus dalam Injil itu bersabda mereka sama dengan anak-anak ya, yang duduk di pasar dan berseru-seru, kami meniup selirung bagimu, tetapi kamu tidak menari, kamu menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Anak-anak itu identik dengan apa ya? Orang yang polos ya, sebenarnya polos. Tapi kalau mau apa ya, begitu saja. Kalau kehendaknya tidak dituruti akan merajuk ya, seperti itu ya. Jadi Yesus mengumpamakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti anak-anak yang tidak mampu ya memahami kehidupannya. Mereka masih kecil, seperti anak kecil. Maunya dipenuhi keinginannya. Ya kita lihat kalau anak-anak tidak dipenuhi, mereka akan merajuk ya. Nah, seperti anak-anak ya, orang Farisi itu. Iya. Nah, Yesus juga hendak melukiskan suatu hal ya. Betapa sulitnya manusia itu bersikap terbuka dan memiliki kebaikan, memiliki kerendahan hati ya, untuk menghargai serta menerima tawaran-tawaran kebaikan dalam diri orang lain. Jadi kekerasan hati dan keangkuhan rohani ya, semacam inilah yang membutakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menerima kebaikan Allah melalui pembaptisan Yohanes ya. Jadi tawaran cinta Allah ya bahkan ditolak dengan pengabaian dan penistaan terhadap kehadiran Yohanes dan Tuhan Yesus. Dan demikian Tuhan Yesus mengatakan mereka seperti anak-anak. Anak di pasar ya. Iya. Ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan malah dianggap buruk atau tidak dipedulikan, menurut Pastor apa yang harus kita lakukan? Saya selalu bercermin atau ingat ya dengan kata-kata penghiburan dari Bunda Teresa dari Kalkuta ya. Masih ingat ya, Bunda Teresa yang sudah menjadi santa ya. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih ya. Tetapi bagaimanapun berbaik hatilah. Ada lagi, bila engkau jujur dan terbuka, mungkin orang lain akan menipumu. Tetapi bagaimanapun jujur dan terbukalah ya.
Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri, tapi bagaimanapun berbahagialah. Nah, bila engkau sukses, engkau mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati, tetapi bagaimanapun jadilah sukses. Apapun engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam, tapi bagaimanapun bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang, tetapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Ya, itu kata-kata yang indah ya, Pak Marita. Ya. Jadi dengan kata lain, Bunda Teresa ya, untuk mengajak kita untuk bersikap dewasa, bukan kekanak-kanakan dalam menanggapi penilaian buruk ya dari orang lain, walaupun kita sudah berbuat baik. Nah, dengan modal kasih tadi saya kira ya, itu adalah pondasi, semua adalah kasih ya, pondasi dari apa yang dicetuskan oleh Mother atau Bunda Teresa. Jadi orang disebut dewasa kalau dia bisa bertanggung jawab ya atas segala kata dan tindakannya, keputusan yang dibuat bukan berdasarkan rasa senang atau tidak senang. Kalau seperti anak-anak kan tidak dewasa, senang ya senang, tertawa. Kalau sedih menangis. Nah, tidak melihat keadaan. Ya. Emosional sesaat, itu kekanakan juga sebenarnya tidak dewasa. Atau yang selaras dengan seleranya saja. Itu penunjukan tidak dewasa. Yang memutuskan dengan dasar baik atau buruk dengan mempertimbangkan segala dampak dan resikonya. Nah, lalu makanya Yesus di dalam Injil hari ini mengkritik orang-orang di sekitarnya yang tidak dapat menilai zamannya. Dia orang mudah menilai hanya dari apa yang tampak di permukaan saja, yang lahiriah semata. Ya. Seperti yang ditunjukkan tadi dalam diri Santo Yohanes Pembaptis ya, dia kan tampil sebagai orang aneh sebenarnya. Berpantang puasa, makanannya, pakaiannya juga tidak selaras dengan mereka. Mereka langsung menuduhnya orang kerasukan setan dan sebagainya. Nah, itulah orang muda menilai hanya dari tampak di permukaan yang lahiriah saja. Ya. Di Yohanes Pembaptis dikatakan orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Yesus yang ketika Yohanes berpuasa, Yesus datang makan minum disebut pelahap, ya, peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, berikanlah yang terbaik dari dirimu sebaik-baiknya ya, yang dapat engkau lakukan. Ya, mungkin itu yang menjadi fokus kita ya. Pada akhirnya engkau dan aku akan tahu ya bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhan. Ya, supaya kita berbuat semua kebaikan sebagai pahala ya untuk kemudian hari di surga ya. Ya, bukan urusan antara engkau dan mereka. Nah, jadi kata Mother Teresa memang benar, berusaha terus ya, bekerjalah terus, berkarya terus. Nah, tidak peduli dengan semua orang lain. Terima kasih Pastor. Pastor, apakah benang merah dari bacaan-bacaan hari ini, Pastor? Ya, sebagai rangkuman ya dari bacaan Injil dan bacaan pertama dan Injil hari ini, saya mendapat suatu pesan dari internet atau disebut meme ya, yang menarik dari seorang sahabat juga. Dia mengatakan tentang hidup yang serba salah. Tulisannya begini ya: mengucap salam dianggap basa-basi, menegur sapa dibilang so akrab, kalau diam-diam saja dinilai sombong, bersikap ramah disangka penjilat, kalau biasa-biasa saja dianggap tidak gaul. Maunya apa sih? Lucu. Jadi serba salah ya, juga dialami oleh Yohanes Pembaptis ya. Dan Yesus ketika orang Farisi dan ahli Taurat tidak menolak mereka ya. Jadi coba kita lihat alasan penolakan mereka akan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam Injil Lukas tadi ya. Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, kamu berkata lihatlah dia seorang pelahap dan peminum. Ya. Dia artinya selalu ada alasan ya untuk menolak kebenaran yang Yohanes Pembaptis berikan dan kebenaran yang Yesus nyatakan. Dia alasan mereka kemukakan untuk menolak menjadi suatu pertanda bahwa mereka adalah tidak dewasa atau kekanak-kanakan. Maka Yesus mengatakan mereka seperti anak-anak.
Namun demikian, penolakan orang Farisi dan ahli Taurat tidak membuat Yesus marah kepada mereka, ya, karena panggilan untuk percaya tidak terjadi dengan paksaan, tapi dengan ketulusan dan kejujuran. Ya. Di hidup yang serba salah selalu menjadi bentuk perjalanan hidup yang tidak enak, ya. Dalam situasi yang tidak enak seperti itu, kita selalu dipanggil untuk menjalani hidup dengan berkhidmat. Sedangkan Paulus, ya, dalam bacaan pertama tadi berbicara tentang suatu yang lebih utama dan semua karunia, yaitu kasih, ya. Dari semua karunia yang kita miliki, kasih menjadi utama, ya. Bagi Kaus, kasih adalah yang utama dalam kehidupan kita. Meskipun karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus sangat penting, tapi tanpa adanya kasih, karunia-karunia itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Kasih adalah inti dari kehidupan orang Kristen dan harus menjadi dorongan utama di balik penggunaan karunia-karunia yang telah kita terima dari Tuhan Allah. Kasih yang lebih utama adalah kasih yang mencerminkan kasih Yesus Kristus bagi dunia. Ya, itu adalah kasih yang tidak memandang status sosial atau kelebihan seseorang, tetapi melihat setiap orang sebagai makhluk yang bernilai di mata Tuhan. Kasih yang lebih utama adalah kasih yang tidak iri hati, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi melayani dan memperhatikan kepentingan orang lain. Seandainya saja, ya, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, menyadari dan memiliki kasih yang utama dalam hidup mereka, saya yakin mereka tidak akan bersifat, ya, dalam kekanak-kanakan dengan menolak Yesus dan Yohanes Pembaptis. Justru mereka akan semakin memuji dan memuliakan Tuhan Yesus dan juga menghormati Yohanes Pembaptis yang mereka memberi kabar sukacita pertobatan. Di mana kita menjadikan kasih itu sebagai yang lebih utama dalam hidup kita, maka karunia-karunia yang kita miliki akan kita gunakan dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah dan memberkati orang lain. Ya. Sebab kasih mengikat semua karunia dalam persatuan tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hidup sebagai saksi Yesus dengan menjadikan kasih sebagai yang lebih utama dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Makasih, Pastor. Pastor, apakah yang menjadi kesimpulan atau tema utama dari percakapan kita hari ini, Pastor? Saya kira sesuai dengan tema utama, teruslah berbuat kasih, ya. Iya. Walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, ya, bertumbuhlah dalam kasih, ya. Ini sebagai kesempatan, anggap ini sebagai suatu kesempatan ya, untuk menumbuhkan iman kita, ya, meneguhkan iman kita, ya. Bahkan kita akan membuat kita semakin berusaha untuk berbuat kasih. Ya, amin. Ya. Terima kasih, Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Canisius Rudi CDD dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Pastor Rudi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam menghayati sabda-Mu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Berikanlah kepada kami, para hamba-Mu, semangat, rela berkorban, dan kesadaran untuk selalu berbelas kasih dalam tugas pelayanan kami, serta ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Bapa di surga. Kami juga ingin memiliki semangat seperti Rasul Paulus yang mencintai Dikau dan sesama dengan kasih. Maka kami mohon berkobarkanlah api Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami penuh semangat berrelasi dengan sesama dan berani mewartakan warta kebahagiaan Injil bagi sesama. Jadikanlah kami semakin beriman kepadamu, bukan hanya sekedar kata-kata belaka, melainkan terlaksana dalam tindakan kebaikan bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita,
senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai berjumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.